Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa anjing dan kucing kerap bertikai? Hal ini mungkin membuat orang banyak bertanya-tanya. Menurut sebuah kisah dalam sebuah kitab yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, kasus permusuhan anjing dan kucing sudah berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Masa itulah awal mulanya ada pertikaian antara anjing dan kucing. Si kucing kawin sembarangan di kapal, sedangkan si kucing sukanya menggunjing si anjing. Dahulu kala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan bencana super dahsyat. Bencana itu ditujukan untuk kaum Nabi Nuh alaihi salam yang durhaka dan sangat keterlaluan. Maka kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk memproduksi sebuah kapal jumbo untuk digunakan menyelamatkan umatnya dan hewan-hewan berpasang-pasangan. Ketika hari bencana itu tiba, Nabi Nuh beserta para pengikutnya menaiki kapal yang sudah mereka buat. Kemudian setelah itu setiap hewan diperintahkan masuk secara berpasang-pasangan. Hal ini sebenarnya ditujukan agar nantinya populasi hewan tidak punah dan masih bisa lestari sampai sekarang ini. Namun ada pantangan untuk hewan-hewan itu yang tak boleh nantinya dilanggar. Larangan itu berisikan ketidakbolehan mereka untuk melakukan kawin atau hubungan badan dengan lawan jenisnya agar penghuni kapal tidak membludak nantinya. Suatu ketika, nafsu birahi anjing menggebu-gebu. Dia tak tahan untuk menahan syahwatnya yang kian menjadi-jadi. Akhirnya, dia nekat melampiaskan nafsunya dengan mengawini pasangannya sesama anjing. Ketika mereka berdua sedang asyik-asyik, ternyata ada seekor kucing yang memergoki aksi bejat tersebut. Padahal perbuatan itu telah jelas dilarang keras oleh Nabi Nuh alaihi salam. Karena itulah, si kucing lalu melaporkan aksi anjing itu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas dasar laporan dari si kucing, maka Nabi Nuh alaihi salam memanggil si anjing yang sudah melakukan pelanggaran itu. Setelah anjing itu datang, dia lalu dicela oleh Nabi Nuh alaihi salam. Perbuatan anjing ini sungguh dikhawatirkan bisa menyebabkan populasi mereka menjadi banyak dan bisa menyebabkan kapal penuh dan sesak nantinya. Setelah si anjing mendapatkan teguran dan celaan dari Nabi Nuh, si anjing lalu dibebaskan kembali. Setelah dibebaskan, suatu saat nafsu anjing menggebu-gebu lagi. Dia kembali tidak kuat menahan birahinya yang kian memuncak. Akhirnya, dia melampiaskannya dan melakukan hubungan smackdown dengan pasangannya kembali. Aksi bejat tersebut kembali kepergok oleh si kucing. Maka tragedi memalukan itu kemudian kucing laporkan kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Setelah mendapatkan laporan kembali dari si kucing, kemudian Nabi Nuh memanggil si anjing lagi untuk dicela kembali. Namun kali ini si anjing mungkir. Sang kucing lalu berkata kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabiullah, sungguh saya melihat dia telah berbuat. Jika engkau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menampakkan tanda-tanda itu kepadamu dan engkau akan mengetahuinya dengan mata kepalamu." Setelah itu berdoalah Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ternyata benar apa yang dikatakan kucing. Si anjing benar-benar nekat bersetubuh lagi. Namun kali ini dia juga sungguh kelewatan karena tidak bisa dipisahkan dari pasangannya. Si kucing pun kembali melaporkan aksi bejat si anjing kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian mendatangi lokasi di mana anjing-anjing itu beraksi, dan ternyata benar, sang anjing benar-benar telah melakukan hubungan terlarang itu. Anjing tertangkap basah ketika melakukan hubungan badan. Peristiwa ini membuat si anjing sangat malu kepada Nabi Nuh. Ini semua gara-gara kucing yang tega menyebarkan aibnya kemana-mana. Anjing juga sangat marah kepada kucing-kucing itu. Karena sangat malunya, maka si anjing berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, permalukanlah dia si kucing di depan semua makhluk ketika dia sedang bersetubuh, sebagaimana dirinya telah mempermalukan kami." Doa si anjing itu lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itulah, apabila ada kucing betina
disetubuhi maka dia akan senantiasa berteriak berisik. Dari teriakan berisik itulah nantinya membuat makhluk-makhluk di sekelilingnya menjadi tahu kalau ada kucing lagi enak-enak kawin. Allah menimpakan takdir ini kepada kucing sebagai balasan karena telah membuka aib dan keburukan si anjing. Hal ini sebagai wujud balasan kepada setiap makhluk yang suka membeber-beberkan aib sesamanya. Hal ini sama pulanya dengan manusia. Apabila ada seorang membuka aib dan keburukan dari orang-orang yang beriman, maka Allah tidak segan-segan akan membuka aibnya semuanya pada hari kiamat kelak. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menggunjing 1 kali selama hidupnya, maka Allah akan menyiksa dia dengan 10 macam siksaan. Pertama, dia akan menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah. Kedua, para malaikat memutuskan persahabatan dengannya. Ketiga, ketika dia mati ruhnya akan dicabut dengan cara yang berat. Keempat, dia menjadi orang yang dekat dengan neraka. Kelima, dia akan menjadi orang yang jauh dari surga. Keenam, akan diperberat atas siksa kuburnya. Ketujuh, amalnya dianggap batal. Kedelapan, ruh Nabi SAW merasa sakit karenanya. Kesembilan, Allah murka terhadapnya. Dan kesepuluh, pada hari kiamat kelak dia akan menjadi orang yang rugi ketika ditimbang amalnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah tadi kisah unik asal mula antara anjing dan kucing yang sukanya sering bertikai dan bertengkar. Sebagai seorang muslim seharusnya kita berusaha untuk menghindari dan menjauhi gunjingan kepada sesama, karena hal ini adanya ancaman azab bagi para pelakunya yang sengaja dan nekat berbuat demikian itu. Semoga kisah anjing dan kucing pada zaman Nabi Nuh ini dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.